Halo adik-adik, selamat pagi. Waktunya kita beribadah. Tunjuk tangan kalian semuanya. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Oh ya, kakak sudah lihat. Semuanya sudah fokus memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat sebuah pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Digunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Wah, semangat ya, masih semangat semuanya. Semangat. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dan hari ini kita juga siapkan telinga untuk mendengar. Kita angkat sebuah lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Bagaimana rasanya bila barang mainan kesayangan milikmu direbut dan dibawa pulang oleh temanmu? Itulah yang dialami oleh keluarga Ishak dan Ribka. Namun, apakah Ishak memilih untuk berkelahi dan merebutnya? Kita dengar yuk sama-sama kisah berikut. Keluarga Ishak dan Ribka diberkati Tuhan. Mereka memiliki 2 orang anak sekarang, yaitu Esau dan Yakub. Coba lihat badan dan bentuk mereka berbeda ya. Tidak beberapa lama setelah anak laki-laki Ishak dan Ribka lahir, terjadi musim kemarau yang hebat di negeri itu. Musim di mana hujan tidak turun untuk waktu yang lama sekali, sehingga rumput mati dan semua air mengering. Panen tidak berhasil selama musim kemarau karena tidak ada air membantu tumbuhnya tanaman. Karena kemarau panjang itu, tak ada air atau makanan bagi keluarga Ishak dan Ribka dan ternak mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Ishak bertanya pada Ribka, ternak kita akan segera mati jika tidak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Jadi, ya, kita perlu untuk pindah. Ya, pindah tempat agar memperoleh air untuk hidup. Pada zaman itu,
kadang-kadang orang pindah ke negeri Mesir selama masa kekeringan dan kelaparan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki Ishak pindah ke Mesir. Sementara Ishak dan keluarganya berada di suatu tempat yang bernama Gerar, Tuhan menampakkan diri pada Ishak dan menyuruh dia tetap tinggal di sana. Aku akan menyertaimu di sini dan akan memberkatimu, firman Tuhan berkata. Ishak taat. Apa yang dialaminya? Tuhan menolong Ishak menemukan mata air dari hasil mereka juga. Ia memberi Ishak hasil pertaniannya yang lebih baik daripada orang lain di sekitarnya. Tuhan memberkati Ishak dan menolong kawanan ternaknya bertambah banyak, sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Tuhan memberkati Ishak karena Ishak telah menaati Dia. Para tetangga Ishak melihat bahwa Tuhan memberkati dia dan membuatnya semakin kaya. Mereka menjadi iri dan menginginkan apa yang dimiliki Ishak. Raja juga menjadi iri. Ia berkata, "Engkau lebih kaya daripada aku. Pergilah dari daerah kami." Karena diusir dari tempat mereka menumpang, maka Ishak dan Ribka memindahkan seluruh harta benda mereka dan kawanan ternak mereka ke tempat yang baru. Di tempat itu tadinya ada sumur yang pernah digali dan digunakan ayahnya Abraham. Karena Ishak tinggal di sana dan ia memerlukan air, maka ia menggali sumur-sumur yang baik tersebut. Karena sumur-sumur yang telah digali Abraham itu telah ditutup dengan tanah dan batu oleh musuh-musuh Ishak. Maka Ishak dan hamba-hambanya mengambil peralatan mereka dan mulai membersihkan salah satu sumur itu. Segera mereka mendapatkan air yang segar dari sumur tersebut. Belum juga hilang segala lelah tubuh mereka menggali sumur itu. Dan belum lama mereka menikmati air sumur tersebut. Para tetangganya yang selama ini telah mengincar mereka pada mendatangi dan berkata, "Sumur ini milik kami, berikanlah kepada kami." Ishak tahu bahwa sumur itu miliknya. Ia bisa mempertahankan sumur itu. Apalagi dia bersama hamba-hambanya yang sudah menggali kembali dengan susah payah. Tetapi Ishak memilih untuk hidup damai dengan orang-orang ini. Jika ia menolak untuk pindah, ia tahu bahwa akan terjadi perkelahian. Seluruh keluarga dan hamba-hambaku, walaupun kita berhak atas sumur-sumur ini, kita akan tetap memilih untuk berdamai saja. Biarlah kita pindah lagi ke tempat yang lain. Mereka berduyun-duyun, berpindah tempat lagi. Dan segera hamba-hamba Ishak mulai membersihkan sumur lain yang berada dekat di kemah yang baru. Kembali air segar yang baik ditemukan dalam sumur itu. Mungkin mereka berharap bahwa mereka tidak perlu pindah lagi kali ini. Tetapi tidak lama kemudian, para tetangganya datang dan menuntut sumur yang baru itu bagi diri mereka. Mereka ingin merebutnya sumur itu. Melelahkan sekali. Namun kali ini Ishak tetap tidak mau bertengkar dengan mereka. Ia memutuskan untuk pindah kembali daripada menimbulkan kesulitan dan pertengkaran. Banyak orang akan menjadi marah dalam situasi itu, termasuk mungkin para hamba-hambanya yang ikut serta merasakan susah payah mereka menggali sumur tersebut. Mereka akan memberi perlawanan, tetapi Ishak tidak mau melawan. Ia tidak mau hal itu terjadi. Ia tahu bahwa Tuhan akan memelihara
selama ia berusaha untuk berdamai. Ishak dan hamba-hambanya menggali sebuah sumur lain. Kali ini musuh-musuh Ishak tidak mencoba merebut sumur itu lagi. Akhirnya Ishak dapat tetap hidup tentram. Ishak dan keluarganya pindah ke tempat yang disebut Beersheba. Kembali Tuhan berfirman kepada Ishak dan mengingatkan dia akan janji untuk memberkati Ishak. Ishak menetap di Beersheba. Ia mendirikan sebuah mezbah dan mengucap syukur kepada Tuhan yang menyertai selama kemarau panjang itu dan yang telah memberinya tempat, di mana akhirnya ia bisa hidup damai dengan penduduk negeri itu. Ketika para tetangganya Ishak dan raja melihat betapa mujurnya kehidupan Ishak, mereka menyadari bahwa Tuhan memberkati dia. Mereka dapat melihat bahwa meskipun harus pindah beberapa kali, Ishak menjadi makin kaya. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk berhubungan dengan Ishak kembali. Datanglah mereka menemui Ishak. Ishak bingung. Mengapa kalian datang mendapatkan aku? Padahal kalian membenciku. Kalian telah menyuruhku pindah dan sekarang kalian mendatangi aku. Berjanjilah untuk tidak merugikan kami, kata orang-orang itu. Kami tahu Tuhan menyertaimu dan sekarang kami ingin menjadi temanmu. Apa yang dilakukan Ishak pada waktu itu, Ishak tidak membalas apapun, tetapi sebaliknya mengadakan perjamuan besar bagi semua orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Kemudian ia mengundang mereka untuk bermalam di rumahnya. Itulah cara Ishak untuk memberi tahu mereka bahwa ia mengampuni mereka. Segera setelah orang-orang itu pergi, hamba-hamba Ishak memberitahu dia bahwa mereka baru saja menemukan air dalam sumur mereka yang baru. Ishak tahu bahwa segalanya akan berjalan dengan baik sekarang. Ia tahu bahwa ia, Ribka, Yakub, Esau tidak perlu pindah lagi. Mereka bisa menetap di tempat tinggal mereka yang baru karena Tuhan menolong mereka dan tetangga-tetangga mereka untuk bergaul dengan baik. Adik-adik, kita mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, begitu Engkau memberkati Ishak ya Tuhan, karena dia selalu membawa perdamaian Tuhan. Walaupun dia selalu berpindah-pindah Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati kami dimanapun kami berada, supaya kami juga Tuhan membawa perdamaian dimanapun kami berada. Baik kami di sekolah, di lingkungan rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita, yaitu di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita ulangi, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Jangan lupa kerjakan tantangan ya. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.